Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern dimulai sejak 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Hal ini merupakan kurun waktu yang sangat lama karena membutuhkan waktu 214 tahun. Juga waktu tersebut membutuhkan 3/4 generasi. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan suatu zaman tentu tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya. Lahirnya faktor-faktor tersebut merupakan bentuk refleksi dan evaluasi dari diri umat Islam sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian kerjakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Yang kesatu yaitu lahirnya sebagai gagasan ajaran pemurnian Islam. Yang kedua yaitu lahir gagasan nasionalisme dalam ajaran agama Islam, yaitu partai-partai politik Islam. Tentunya diantaranya yang kesatu yaitu negara Pakistan, Mesir, Irak, Syria, Yordania, Lebanon, negara-negara di Afrika, dan yang terakhir yaitu negara-negara di Asia Tenggara. Berikutnya yaitu pusat pembaharuan Islam pada masa modern. Gerakan modernisasi Islam melahirkan pemikiran-pemikiran Islam modern dengan semangat Islam untuk maju, sehingga mendorong negara-negara Islam melakukan pembaharuan, di antaranya Kerajaan Mughal di India, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Turki Utsmani. Hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern. 1. Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. 2. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. 3. Mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. 4. Mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Dan yang kelima, mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Selanjutnya adalah deskripsi tentang perkembangan Islam pada masa modern. Yang kesatu yaitu pembaharuan di bidang tajdid keagamaan. Tokoh yang berperan yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ajaran pemurnian ajaran agama Islam sebagai berikut. 1. Sumbernya harus dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu membuka dan juga mengetahui tentang macam-macam dari tauhid. Yang kesatu yaitu tauhid rububiyah, yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, dan yang ketiga yaitu tauhid asma Allah. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai berikut. Yang kesatu yaitu membukakan pintu ijtihad, dan yang kedua yaitu membukakan tentang akal pikiran atau rasionalitas.
Pembaharuan di bidang politik, tokoh yang berperan sebagai berikut yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau memberikan gagasan yang ke-1 yaitu ajaran Qada dan Qadar berubah menjadi sebuah ajaran fatalisme yang menyebabkan umat Islam menjadi statis. Yang kedua yaitu perpecahan belah antar umat beragama menyebabkan umat Islam dapat memperlemah tali persaudaraan umat Islam. Muhammad Ali Pasha juga menyampaikan gagasannya yaitu umat Islam dapat menjadi utuh ketika menjalin sikap disiplin. Yang kedua yaitu umat Islam dapat mengalami kemajuan ketika mendapatkan kekuatan militer dan juga ilmu politik, pemerintahan dan juga ilmu ekonomi. Pembaharuan di bidang pendidikan. Tokoh yang berperan di bidang ini yaitu Al-Tahtawi. Beliau adalah alumni dari Al-Azhar Mesir. Beberapa ide pemikiran dari Al-Tahtawi di bidang pendidikan yaitu 1. Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan berpegang teguh kepada agama. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka sehingga mampu melahirkan pembaharuan-pembaharuan